Halo, selamat datang di Studio Bocor kami. Ya, Studio Bocor, tempatmu mendengarkan dan juga menonton bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Gang Leader. Gang Leader diperankan oleh Nani sebagai Pensil Parthasarathi, Priyanka Mohan sebagai Priya, Lakshmi sebagai Saraswati, Pranya sebagai Chinu, Shriya Kontam sebagai Swati, Saranya Ponvanan sebagai Varalaxmi. Nah sekarang waktunya lanjut. Mau sapa yang udah pada komen dulu ya. Hai Dani Soban, Rifki Rofiko, terus juga ada Titi Rowa 05. Makasih ya komennya kakak-kakak. Terus juga ada Ana Yuli dari Kuala Lumpur, apa kabar? Reni Nurhayu di Taiwan. Terus juga ada Budi Wokeh. Wow, Wokeh adalah oke mungkin ya. Terus ada lagi akun yang namanya Nap Gang. Geng apa nih? Hai juga akun yang namanya Ibnu Lauli. Terus lanjut ke Timur Leste, ada Firmino The Crust. Bacanya The Crust apa The Crust nih? Makasih ya semuanya ya supportnya pokoknya. Semoga channel ini bisa nemenin selalu. Dan kalian yang nonton plus dengerin selalu sehat, rezekinya lancar dan bahagia serta mulia. Ulang tahun kali ya. Cerita Gang Leader kita mulai. Dimulai dari beberapa orang yang merampok sebuah bank di malam hari. Mereka saling kerjasama dengan baik, naik ke gedung yang sangat tinggi dari luar dengan menggunakan alat yang sudah mereka siapkan dengan matang. Setelah semuanya hampir berhasil, salah satu dari mereka yang menunggu di mobil mulai membantu memasukkan hasil rampokannya. Tiba-tiba aja dia langsung menembak teman-temannya, semuanya. Lalu penembak ini pergi meninggalkan mereka semua yang sudah tewas. 14 bulan kemudian, beberapa cewek bahkan anak kecil menerima surat ya, sebuah surat dalam waktu yang bersamaan. Salah satu dari perempuan ini bernama Varalaxmi. Karena tangannya lagi kotor, dia minta pengantar surat itu membacakan isi suratnya. Yang intinya, dia dan beberapa orang yang menerima surat yang sama mendapatkan hadiah yang sudah diundi. Nah, mereka diminta untuk datang ke kantor Miyapur jam 11 siang. Varalaxmi ini sampai nyewa truk besar loh untuk datang ke tempat pengambilan hadiah karena dia mikir akan mendapatkan TV atau mungkin kulkas. Sampai di lokasi, Varalaxmi masuk ke dalam lift dong dan ternyata dia barengan sama cewek-cewek lain termasuk anak kecil yang juga menerima surat. Mereka berempat sama-sama menuju ke lantai 7 dan mendatangi satu pintu yang sama. Dibukalah akhirnya oleh seorang nenek yang bernama Saraswati. Nenek ini malah bercerita tentang cucunya yang meninggal dunia, namanya Jagan. Cucu Saraswati ini adalah salah satu dari mereka yang merampok di Bank Panjaguta tahun lalu. Nenek Saraswati ini tahu kalau anak Varalaxmi bernama Raja Ram meninggal dunia di hari yang sama. Begitupun Priya, tunangannya bernama Avinash. Terus juga kakaknya Swati namanya Kartik. Dan ayahnya gadis kecil ini bernama Brahmam. Semuanya terbunuh di hari yang sama. Artinya mereka memang sedang bersama saat itu. Nah, mereka semua ini adalah keluarga yang ditinggalkan. Dan orang keenam yang menembak, kemana? Nggak tahu dong. Nenek Saraswati mengundang mereka ternyata untuk ngajak balas dendam dan mencari pelaku penembaknya. Jadi sebelumnya nenek ini udah nelfon mereka semua untuk ngebahas ini. Tapi para cewek-cewek ini selalu nggak peduli. Akhirnya inilah cara Saraswati, ala-ala mengundang mereka dengan iming-iming hadiah. Awalnya mereka gak mau ikut andil dengan aksi balas dendam ini karena emang gak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi gadis kecil ini bernama Chinu, dia memang gak bisa bicara. Dia lalu ngasih kode akan ikutan sang nenek Saraswati untuk balas dendam. Lalu diikuti juga deh sama yang lainnya. Akhirnya semua kemudian semangat untuk mencari pembunuh keluarga mereka. Pas ditanya gimana caranya ya, sang nenek mengatakan kalau mesti belajar dari semua novel yang ditulis oleh Tuan Pensil Parthasarathi. Dia itu adalah penulis terkenal. Novel-novelnya semuanya tuh berisi kejahatan, balas dendam, dan hal-hal yang berbau kriminal. Jadilah mereka semua mencari penulis bernama Pensil ini. Nama penulisnya berkaitan dengan tulis-menulis banget ya, Pensil. Oke, akhirnya sampailah para cewek-cewek tangguh ini ke tempat tinggal sang penulis novel. Sampai di dalam rumahnya, kebetulan si penulis ini entah di mana ya, mereka semua tercengang melihat karena semuanya tuh isinya buku. Tapi pas dilihat satu persatu bukunya nggak bener-bener terisi lembaran kertas, astaga bukan buku loh. Kemudian yang mengejutkan lagi adalah ada satu kamar yang pintunya agak kebuka.
Mereka semua ngintip bareng-bareng. Ternyata mereka ngeliat Tuan Pensil ini lagi nonton film dan beberapa kali di-pause untuk nulis dialog-dialog dalam film tersebut. Astaga, dia plagiat dari adegan-adegan film. Penulis cuma tinggal menerjemahkan ke bahasa Telugu. Penulisnya bandel ya. Pria langsung kesel dong ngelihatnya, buat apa minta bantuan sang penulis yang ternyata dia tuh kerjanya niru gitu kan. Gak bakal bisa bantu balas dendam dong. Pria lalu ngajak semuanya untuk pergi. Tapi Mas Pensil ini terlanjur ngelihat keberadaannya. Akhirnya mereka semua masuk ruangan lagi dong dan langsung ngobrol dengan Pensil Partasarati ini. Mereka akhirnya memberitahu maksud kedatangan mereka. Ternyata Pensil menolak dan marah-marah dia langsung ngusir semua wanita ini. Free help gang అయిపోయారు అందరూ. Get out. ఎవరు పడతారని చెప్పి. Get out. Kemudian di hari yang sama nih ya, Pensil habis itu pergi ke penerbit. Pemiliknya adalah temannya sendiri namanya Ramakrishna. Masalahnya adalah Ramakrishna ini sebenarnya udah males ketemu sama Pensil. Dia tahu novel-novelnya tuh bukan karya original. Bener-bener males deh. Sampai dia minta Manikyam, anak buahnya, untuk bilang kalau dia tuh lagi tur ke Kazakhstan lewat Pakistan gitu. Tapi Pensil ini karena sangat semangat ya, dia tuh butuh ketemu orang-orang di penerbit ini untuk kasih tahu tentang cerita yang baru aja selesai dia buat. Nah, Manikyam juga males dong akhirnya. Ya, finally dia jujur kalau Ramakrishna ada di ruangannya. Ramakrishna ini temennya terang-terangan nolak ceritanya. Karena udah kesel banget, jelas-jelas yang beli novel dia adalah orang yang punya pengetahuan film rendah. Karena Pensil meniru dari film. Yang tahu film jelas gak beli novelnya dong. Dan itu memalukan untuk Ramakrishna. Tapi dengan senjata melas, si Pensil ini bilang kalau dia itu adalah anak yatim piatu gitu. Habis itu dia cerita juga kalau pagi tadi dia didatangi oleh 5 perempuan yang ingin bantuan untuk balas dendam. Nah, Ramakrishna justru tertarik dengan cerita ini karena dia ngerasa kalau Pensil membantu para wanita itu dan kemudian Pensil membuat cerita dari perjalanan dia untuk membantu balas dendam. Akan jadilah cerita yang menarik dan original. Itu yang penting. Rama bahkan berani memodalinya. Kita langsung pindah ke tempat tinggalnya Nenek Saraswati lagi ya, yang ternyata dia lagi diancam dengan seseorang yang minta dia tanda tangan sebuah dokumen dan minta dia meninggalkan tempat tinggalnya sekarang. Tiba-tiba Pensil datang membuyarkan keadaan ancam-ancaman itu. Kayaknya nih pemilik gedung yang mau ngusir nenek itu ya. Pensil yang gak tahu apa-apa langsung menyalami Saraswati dan menggendongnya ke lantai 7. Bermaksud berbaik hati dan mengatakan kalau dia akhirnya menerima kerjasama yang diminta Nenek Saraswati and the gang. Lalu, biar makin dramatis, Pensil dan Saraswati menggunakan kacamata hitam, menjemput Chinu, lalu Swati, Pria, dan menjemput juga Varalakshmi. Tak lupa mereka semua wajib menggunakan kacamata hitam. Biar oke kan, biar berasa actionnya. Pensil lalu memberikan berkas-berkas polisi ke mereka. Bahkan ia juga punya berkas penyelidikan yang ditulis oleh seorang jurnalis. Pensil juga menyiapkan papan dengan banyak gambar, tulisan, peta, dan foto. Tapi sebenarnya dengan begitu dia masih juga belum menemukan petunjuk apapun. Apalagi mereka semua juga sama-sama tahu kalau polisi sebelumnya juga menemukan jalan buntu untuk kasus ini. Jadi kasus dihentikan. Nah, tiba-tiba karena dia melihat sebuah jam tangan yang ada stopwatch-nya, Pensil jadi mikir nih, kalau mereka sebelumnya tadi pasti latihan dulu sebelum merampok. Untuk mendapatkan begitu banyak uang dalam 18 menit soalnya gak mudah. Latihannya pasti di sebuah gedung yang belum jadi. Nah, sekarang tugas mereka adalah mencari petunjuk yang lainnya, yaitu mereka harus menemukan gedung belum jadi yang tingginya minimal 14 lantai. Pensil dan Varalakshmi bersama nih, mereka mengunjungi kantor yang berwenang untuk urusan bangunan yang belum jadi. Di sini ceritanya mereka dari Biro Korupsi ACB. Ala-ala ngamuk-ngamuk, bilang kalau ada banyak gedung ilegal yang berlantai 14. Tapi masih diizinkan untuk berdiri. Intinya Pensil ini mau minta semua daftar gedung tersebut ya. Tapi karena gayanya yang arogan dan gak punya ID, malah akhirnya menjadi senjata makan tuan buat mereka. Petugas tahu kalau mereka itu nipu. Varalakshmi toto kabur. Dan ternyata ini adalah bagian dari tulisannya Pensil. Ya, kita digiring masuk ke tulisan novelnya dia. Tulisan novelnya Pensil. Jadi barusan itu bukan kejadian nyata ya.
Berhubung Pensil sudah berhayal seperti itu dalam tulisannya, akhirnya dia jadi mikir nih, harus nyiapin kartu ID nih kayaknya nih yang asli kalau meminta data ke kantor GHMC, itu nama kantornya. Farah Laksmi tiba-tiba muncul dengan menggunakan baju perang. Astaga, ini persiapan apa sih? Yang pasti Pensil mengubah semua rencana. Dia nggak jadi ngajak Farah Laksmi, tapi malah ngajak Priya dan wajib mengusahakan punya ID yang asli, ID dari Badan Anti Korupsi ACB. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di kantor yang berwenang. Dengan baik-baik nih, Pensil ngomong ke pemimpin petugas di sana. Akhirnya dapat deh datanya dan gak perlu nunjukin ID ternyata. Oke, akhirnya satu persatu mereka harus ngecek ke gedung-gedung dari data yang sudah mereka dapat ya. Dan mereka semua mendapatkan yang mereka cari. Karena salah satu gedung yang mereka cek ada beberapa barang orang-orang dari keluarga yang dibunuh. Seperti rantang makanan, sandal ayahnya Cinu, ada juga buku teka-teki yang terisi tulisan tangan saudaranya Swati, bahkan tulisan tunangannya Priya yang juga ada di tembok. Bahkan sampai akhirnya mereka semua sama-sama ngeliat alat-alat dan juga uang palsu yang menumpuk, yang pasti itu adalah dummy untuk latihan. Nah, di sekitar situ ada ATM Bank HFDC. Kesempatan nih mereka meneliti lebih jauh. Mereka harus mencari rekaman CCTV ATM tersebut untuk kejadian setahun lalu. Akhirnya mereka berdiskusi nih, diputuskanlah Priya yang harus berusaha minta tolong dan bicara ke bagian keamanan bank tersebut. Ada beberapa syarat sebenarnya, harus ke kantor polisi, buat keluhan resmi dan lain-lain. Priya ini berusaha mencari jalan lain, dia menggoda. Tapi ternyata orang di depan Priya sekarang ini malah menyukai laki-laki, bukan wanita. Percuma deh Priya sosokan buka kancing baju. Dengan pandangan tegas dari semua wanita ini, akhirnya diputuskan lagi kalau Pensil lah yang harusnya merayu kepala security dari bank tersebut untuk bisa mendapatkan rekaman CCTV salah satu ATM tahun lalu. Giliran Pensil yang masuk, si bapak kepala security ini langsung berbinar-binar dan langsung dapet dong pastinya rekaman CCTV yang mereka mau. Sampai di rumah, mereka sama-sama menyelidiki dengan seksama. Didapatkanlah kesimpulan bahwa orang keenam yang mereka cari ini kidal. Dan mobil yang mereka gunakan adalah mobil dari rumah sakit Swatch Care. Pensil lalu mengunjungi rumah sakit itu dan ngobrol dengan para driver ambulans dengan alasan membuat cerita tentang mereka. Salah satu driver yang diwawancarai oleh Pensil malah merekomendasikan Pensil untuk menulis tentang Dave. Siapakah Dave? Nah, Dave ini dulunya adalah driver ambulans yang sukses. Setiap pasien yang disupiri dia selalu 100% selamat karena kecepatan ajaibnya dalam mengemudikan ambulans. Dan sekarang dia itu kaya raya, bahkan jadi pembalap terkenal. Wow, Pensil memperhatikan gambarnya Dave. Adegan film lalu beralih ke Mr. Dave yang lagi diwawancarai juga oleh seorang presenter cantik. Dan Dave ini cerita tentang masa lalunya yang gak punya apa-apa. Di sini di masa lalu Dave terlihat berambisi dan serem. Dia malah membunuh ayahnya sendiri karena gak mau membantunya meraih mimpi menjadi pembalap. Tapi di depan publik, Dave mengatakan kalau ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Di antara para penonton itu ternyata ada gerombolan pembalas dendam. Dan untuk meyakinkan apakah Dave adalah pembunuh yang mereka cari, Pensil mencoba mendekatinya dan minta tanda tangan. Kira-kira dia bakal pakai tangan kiri atau enggak ya? Dan ternyata benar, dia pakai tangan kiri. Dave tanda tangan di baju Pensil menggunakan tangan kirinya. Pensil lalu bilang ke gengnya untuk bersiap perang. Satu geng ini makin lama makin dekat. Pensil bahkan merencanakan membuat kejutan buat Cinu yang ternyata lagi ulang tahun. Bikin balon-balon dengan sepeda dan berisi surat yang seakan-akan ayah dan ibunya Cinu yang mengirim. Isinya merindukan Cinu. Mereka juga bahkan mengetahui kalau Pensil ini diam-diam suka sama Priya. Dan sweetnya lagi, Swati itu punya kebiasaan untuk terus chatting ke HP saudaranya yang jelas-jelas sudah meninggal. Tapi dia kalau rindu emang gitu. Tiba-tiba ada balasan loh dari saudaranya. Tapi Swati mengintip kalau yang balas si Pensil yang memang ingin menghibur Swati. Bahkan karena mereka semua udah saling deket banget ya, mereka juga akhirnya tahu kalau sebenarnya Cinu itu bisa bicara. Hanya saja dia terkena gangguan suara psikogenik. Itu kondisi saat orang shock dan sedih mendalam, gak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita. Akhirnya lama-lama jadi kayak gitu. Malam harinya, setelah mereka mengadakan acara makan-makan bersama, mereka mengintai pergerakan Dave.
ternyata Dave ke bangunan kosong yang pernah mereka samperin. Setelah melihat Dave pergi, giliran gerombolan ini yang masuk menelusuri gedung. Pensil menemukan sebuah kertas, tapi di sini nggak dijelasin apa isi kertas itu. Lalu dia mengikuti jejak kaki Dave. Pokoknya mereka yakin kalau misalnya itu adalah jejak kakinya Dave gitu loh. Sampailah di sebuah tiang yang diketahui oleh Pensil itu bukan tiang beneran. Setelah dihancurkan, ternyata tiang itu isinya uang melimpah. Keesokan harinya, Pensil melakukan penyamaran untuk jualan koran dan juga jualan topeng di traffic light. Dia lalu ngasih koran yang memberitakan perampokan Bank Punjaguta ke mobilnya Dave. Rasul, temannya Dave, tahu banget tentang kejadian itu. Bahkan dia tahu salah satu pelakunya adalah Dave. Kok bisa ya, ini gimana ya? Tapi intinya pokoknya waktu mereka baca ternyata itu adalah koran lama. Mereka panik dong. Temen Dave berusaha mencari penjual koran tadi. Di sebuah acara otomotif yang pastinya dihadiri sama Dave nih ya, Chino diajak nih si kecil nih supaya bisa membantu untuk mengelabui orang backstage. Lalu tugasnya Pensil dan pria memasukkan data ke laptop supaya bisa jadi tontonan publik. Sempet hampir ketahuan, tapi Chino ini pinter. Pura-puranya dia kan tadinya tuh kehilangan orang tua. Jadi pria dan Pensil langsung dipeluk oleh Chino seakan-akan mereka orang tuanya. Saat acara dimulai, di big screen awalnya terlihat fotonya Dave. Lalu video tiba-tiba muncul rekaman CCTV saat mereka latihan merampok. Dave kaget, langsung pergi dong dia. Dia bahkan sadar kalau seseorang semacam ngasih tahu ke dia tentang keberadaan uang rampokannya. Tuan Dave ini langsung ke gedung tempat dia nyimpen uang-uang tersebut. Dan bener dong, dia menemukan tiang-tiang itu udah pada roboh. Sementara di seberang gedung, dia juga melihat segerombolan para pembalas dendam ini lagi mengintai. Wih, penuh amarah, Dave lalu lari berusaha menuju ke arah mereka. Setelah begitu tegang, pakai adegan Chino pingsan lagi ya, mereka berhasil membuat keadaan jadi aman. Jadi orang-orang di apartemen semuanya kan tahu Dave tuh terkenal banget. Mereka ngeliat, semua langsung mengerumuninya dan minta foto bersama. Jadilah Pensil and the Gang aman dan kabur dari Dave. Setelah memeriksakan, Chino akhirnya sadarkan diri. Ini nih saatnya Pensil membongkar alasan saudara-saudara mereka ini merampok. Masih pada ingat pas adegan mereka ngikutin Dave dan akhirnya si Pensil menemukan sebuah kertas. Ternyata itu adalah sebuah resep dan Pensil ngecek ke rumah sakit. Resep itu adalah untuk obat penyakit kanker. Jadi mereka semua ternyata saling bertemu di rumah sakit dan merasa hidupnya tuh udah gak lama lagi. Jadi mereka tuh mengidap kanker. Menurut pendapat Pensil, mereka semua gak mau meninggalkan pasangannya, neneknya, saudaranya, dan juga anaknya dalam keadaan yang gak punya apa-apa. Jadi mereka itu merampok sebenarnya untuk menyelamatkan kondisi finansial keluarganya. Dan ternyata lagi nih, Pensil juga udah tahu beberapa lama sebelumnya loh tentang ini. Pas ditanya kenapa gak ngasih tahu sih, Pensil bilang karena dia mencoba menghormati kemauan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka itu gak mau keluarganya tahu. Duh, Pensil sebenarnya siapa ya? Dan ceritanya Pensil ini gak mau ngasih tahu juga karena dia gak mau para wanita ini tiba-tiba meninggalkan dia. Karena udah gak perlu nyelidikin apa-apa lagi dong, ya kan? Dan dia udah terlanjur ngerasa seperti keluarga gitu. Tapi apapun itu saya jadi ngerasa penasaran Pensilnya kok jadi banyak banget taunya gitu loh. Tapi ya udahlah ya, mungkin emang bener-bener menyelidiki gitu kali. Nah, di tengah kesedihan mereka bersama, Chino muncul dengan memberikan kacamata hitam, siap beraksi kembali. Sementara itu, Dave, sang pembalap udah bener-bener kebakaran jenggot. Dia yakin semua uang ada pada mereka. Dan Dave minta temennya yang bernama Rasul tadi itu untuk mengosongkan jadwal. Karena Dave akan mulai mencari mereka, para wanita itu. Dia mulai cari petunjuk nih dari gedung kosong, terus ATM bank gitu. Bahkan Dave juga menanyakan ke kepala security bank HFDC. Singkatnya, akhirnya Dave mendapatkan data orang yang mengambil rekaman CCTV. Bahkan tahu wajahnya. Dave tahu tentang Pensil. Sekarang giliran Dave yang akhirnya mencari para pembalas dendam ini. Tahu-tahu Dave udah ada di depan pintu tempat tinggal Pensil. Dan yang ngebukain pintu adalah Nenek Saraswati. Kaget dong dia. Di depan matanya ada Dave. Dave langsung mengatakan kalau bukan cuma kalian yang bisa mencariku, aku dengan mudah juga bisa mendapatkan kalian. Dan dia langsung nembak Nenek Saraswati. Hah? Terus langsung nembak yang lainnya tanpa bicara. Duh, kok jadi gini?
Sampai pada momen Dev akan menembak pria, tiba-tiba adegan kayak berputar dan masuk ke adegan di mana pensil lagi nulis cerita dikelilingi para wanita ini. Lagi-lagi. Jadi ternyata cerita Dev yang cari mereka, terus ditembak gitu kan. Semua itu adalah tulisan novel pensil belaka. Dan dihapus juga kok sama dia. Sekarang geng ini lagi bersiap menghadapi Dev yang cerdas. Pensil mau gak mau mendatangi kepala keamanan Bank HFDC lagi, Santor, sang kepala keamanan yang lagi merajuk. Ceritanya nih merajuk karena teleponnya gak pernah diangkat sama Pensil. Pas ditanya tentang rekaman CCTV, pas Pensil datang ke bank ini, ternyata sama si kepala keamanan ini sudah dihapus karena dia juga sekaligus menghapus jejaknya yang sempat bersentuhan dengan Pensil waktu itu. Saat ini, sesuai dugaan para pembalas dendam ini, si Dev memang datang. Singkat ceritanya karena Santor lagi cari makanan ya, Pensil lah yang menggantikan kepala keamanan. Dia mengatakan pada Dev, gerombolan yang minta rekaman CCTV ATM Bank HFDC itu menyeramkan, katanya gitu. Lalu di saat yang bersamaan, temannya Dev telepon kalau ngasih tahu dia itu udah dapat alamat di mana gerombolan itu berada. Entah kenapa nih ya, Dev malah ngajak si Pensil ikutan. Sementara Santor datang ke ruangan kerjanya dengan membawa makanan dan bunga mawar, tapi Pensil udah menghilang. Yah, kena zong lagi. Dev ternyata membawa Pensil ke rumahnya Pensil sendiri. Pas Saraswati membukakan pintu, dia bertanya apakah wanita ini menjadi salah satu anggota geng tersebut. Pensil jelas berusaha acting, dia bohong, dan nenek Saraswati pun juga berusaha acting. Ya udah, sementara ini mereka aman. Beralih di tempat tinggal Dev, temennya yang dulu di rumah sakit sama-sama driver ambulans namanya Subu datang. Dia bermaksud ngasih undangan ke Dev, undangan pernikahan adiknya. Sekaligus dia ngasih tahu kalau beberapa waktu lalu ada jurnalis yang mau bikin artikel tentang driver ambulans. Dan Subu merekomendasikan Dev. Subu bahkan ngasih tahu namanya Pensil. Setelah googling, akhirnya Dev tahu Pensil Partasarasati adalah orang yang ikut bersamanya tadi. Di tengah-tengah mereka enak-enak nonton program anak-anak nari gitu kan, pas lagi nonton Cinu juga di situ. Si Dev telepon Pensil dan bilang kalau sekarang dia lagi membantu polisi untuk mencari uang yang dirampok dulu. Dan kebetulan uang itu kan sekarang ada di Pensil. Artinya Pensil lah yang akan dicari polisi. Dia langsung telepon temennya, si pemilik penerbitan, Rama. Pensil minta untuk menyewakan truk untuk mengangkut uang-uangnya. Nah, singkatnya nih ya, sampai di rumah ternyata polisi tuh udah deket banget. Dan ternyata lagi rumahnya Pensil udah kosong. Oh my god, beruntung. Jadi temennya si Rama itu udah sigap banget menyingkirkan uang-uang tersebut. Intinya aman ya Pensil. Tapi nih sekarang nih anehnya, si Rama temennya yang diminta menyewakan truk ini malah baru dateng. Artinya bukan dia dong yang ngosongin rumahnya Pensil. Bahkan nenek Saraswati yang juga lagi sakit kok udah menghilang. Nah loh, setelah diselidiki sendiri oleh Pensil, intinya yang ngambil semua uang tersebut adalah sang nenek. Dan sebenarnya ternyata juga, aduh kok banyak ternyatanya ya, pokoknya si nenek ini gak kehilangan cucunya sebenarnya. Aduh, ini mulai makin membingungkan. Karena si Pensil ini juga lumayan peka, dengan cepat dia juga sudah bisa mendeteksi di mana keberadaan nenek Saraswati. Dia malah memeluk nenek itu dan berterima kasih. Ya seenggaknya menyelamatkan dia lah ya, supaya gak ditangkap polisi. Di sini dibongkarlah sama nenek Saraswati, dia memang bukan kehilangan cucunya dalam perampokan tersebut, tapi kehilangan suaminya yang saat itu berada di sekitar perampok-perampok itu. Dia tuh bukan anggota perampoknya sebenarnya. Uang-uang tadi itu juga disimpan oleh nenek ini. Sebagian diserahkan ke panti asuhan dan orang-orang miskin, sebagian buat anggota yang lain dan buat membayar Pensil. Tapi Pensil bilang kalau dia mencari nenek karena memang udah sayang aja dan bukan karena uang, tapi karena untuk melanjutkan aksi balas dendam. Sementara itu, di mobil, Dev dan Rasul. Si Rasul ini panik setelah angkat telepon, ternyata nomor dia terlacak oleh polisi. Jadi ceritanya polisi tadi kan gak menemukan apa-apa nih di rumahnya Pensil. Nah polisi merasa ditipu. Malah nomor telepon yang melaporkan keberadaan uang-uang itulah yang sekarang dilacak oleh polisi. Dapatlah nomornya Rasul. Dia lalu menghancurkan SIM cardnya dan membuangnya. Ini nih si Dev bener-bener kejam.
Dengan menggunakan bolpen, dia lalu menusuk leher Russell dan membunuhnya. Astaga, karena menurut Dave, mudah buat polisi melacak keberadaan Dave setelah melacak temannya ini. Aduh gila ya si Dave nih. Di garasi Dave, sekarang sudah ada pensil yang menentangnya. Mereka berdua sekarang malah berkelahi, 1 lawan 1. Entah dari mana keberanian pensil muncul. Yang jelas, kedekatan dia dengan para wanita itu memang membuatnya malah bersemangat. Seperti punya keluarga gitu. Pertarungan Dave dan pensil masih berlanjut. Di garasi, Dave nih ya, mereka berdua sama-sama tangguh. Pensil juga punya kesempatan membuat Dave tertimpa mobil. Dan Dave meninggal. Wow. Setelah berhasil membunuh Dave, pensil pulang. Yang pasti para wanita sebenarnya nggak tahu loh kejadian Dave tewas ini ya. Nah di rumah, para wanita ini mengatakan pada pensil, dia bakal berhenti dalam aksi balas dendam. Toh ternyata mereka semua sudah mendapatkan keluarga baru, yaitu pensil. Aduh ya ampun, mereka semua sweet banget loh. Bahkan di sini Chino tiba-tiba teriak loh pas nonton berita. Dia teriak sambil ngomong, orang yang membunuh ayahku sudah meninggal gitu. Semua kaget dong, bukan karena kaget meninggalnya Dave, tapi kaget dan juga bahagia karena Chino bisa bicara. Tapi nih, pas pria lagi meluk pensil, sepertinya dia tahu kalau pensil yang membuat Dave tewas. Karena pria menemukan luka-luka di dada pensil. Tapi ya udah, dia diam aja. Beralih di kantor polisi, Pak Polisi sepertinya masih mencari petunjuk. Bahkan mereka sekarang membongkar-bongkar lagi kasus perampokan masa lalu. Tapi yang jelas di ending film ini menunjukkan si pensil lagi sibuk tanda tangan novelnya. Didedikasikan untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk istrinya. Pensil udah nikah sama pria. Novel ini pastinya terinspirasi dari cerita kehidupannya sendiri. Novel ini finally original dari pensil. Ya udah, film Gang Leader udahan ya guys. Thank you yang udah nonton dan dengerin sampai habis. Tungguin bocoran berikutnya loh, beneran ya. Stay healthy, dah.